adab buang hajat. Dan ini diantara keistimewaan agama Islam. Kalau antum pelajari agama lain, tidak ada yang mengajarkan tentang etika buang hajat. Ya, gak apa-apa. Ya, udah menyebutkan 3, memang ini pokok. Ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Pokok sekali. Kalau belum mandi, gak boleh diapa-apain sama suaminya. Harus mandi dulu. Dengan karunia-Nya, karunia iman, ya akhirnya alhamdulillah Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah. Karena majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang duduk ya di salah satu dari rumah Allah, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, kecuali Allah akan menurunkan rahmat, ya, menurunkan ketenangan, dan di sekeliling kita ada malaikat-malaikat. Maka dari itu tidak akan ada yang bisa merasakan nikmatnya iman kecuali memang orang yang beriman itu. Kalau kita semuanya di kesempatan seperti ini merasakan kenikmatan dan kelezatannya, itulah halawatul iman. Itu adalah kelezatan iman yang kita rasakan, dan itu murni adalah kenikmatan dari Allah. Maka perlu kita syukuri, sehingga kenikmatan seperti ini akan terus kita rasakan hingga Allah menjemput kita nanti. Kemudian kesyukuran juga, ya, tak lupa karena atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dari kekuatan fisik kita, kesehatan, yang mana ya sudah aktivitas dari pagi masih sehat juga, masih kuat untuk duduk. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini di antara saudara-saudara kita ada yang ya mulai flu sehingga harus berbaring, tidak bisa berangkat untuk kerja. Maka alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia kesehatan. Maka teruslah kita hendaknya mensyukurinya sehingga Allah memberikan keberkahannya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau di pertemuan yang sebelumnya, semoga masih ingat ya, kita membahas tentang muqaddimah fikih. Semoga masih diingat. Ya, kita membahas tentang apakah fikih itu, ya, pengertiannya. Kemudian pentingnya belajar fikih, mengapa kita harus belajar fikih, faidahnya apa. Kita juga mempelajari tentang hukumnya. Hukum mempelajari fikih itu apa. Maka di antara pembahasan fikih yang pertama kali ya dalam kajiannya adalah kita akan mempelajari apa yang disebut dengan kitabut thaharati. Ya. Kita akan belajar tentang kitabut thaharati, kitab yang membahas tentang bersuci. Kalau di dalam masalah fikih itu ada 10 bab tentang bersuci, ada 10 bab. Dari 10 bab ini kira-kira berapa yang kita kenal? Berapa yang kita kenal? Barangkali ada yang bisa nyebutkan? Ya, 2 saja atau 3 aja. Di dalam bersuci yang kita bahas kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Supaya ini apa namanya, ada saling merespon, tidak satu arah dari ana sendiri. Ada yang bisa? Hah? Wudu. Nah, itu yang paling familiar kan? Nah, kemudian mandi. Tiap hari kita mandi. Ya betul, mandi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tayamum. Ada lagi? 10 loh. Ini baru 3. Iya, gak apa-apa. Ya, udah menyebutkan 3. Memang ini pokok. Ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Pokok sekali. Karena setiap hari pasti kita melaksanakannya. Wudu.
Adapun mandi tidak setiap hari ya, tergantung kondisi masing-masing, berbeda-beda. Ya. Kalau wanita tiap bulan dia akan mandi. Ya, ditambah dengan selain itu ketika selesai berhubungan suami istri. Kalau suami ya, laki-laki, maka dia tidak punya rutinitas yang pasti setiap bulan dia harus mandi. Maka dia tergantung dengan kondisinya saja. Ya. Maka di antara 10 itu ada 3 yang kita ketahui. Karena itu sering kita lakukan. Ya. Maka kita nanti akan mempelajari di antara 10 itu 3 tersebut. Tapi sebelumnya, sebelum 3 hal itu kita pelajari, maka di sana ada bab-bab lain. Pertama, ada yang disebut dengan bab air. Air ada pembahasannya dalam fikih. Ya. Mengapa perlu dibahas? Karena kita harus membedakan mana yang di antara air itu yang boleh kita pakai untuk bersuci, mana yang tidak. Sehingga kita nanti akan mempelajari air dan macam-macamnya. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari tentang bejana, piring, gelas. Ya. Ada juga pembahasan tentang piring dan gelas. Ya. Mengapa? Apa yang perlu dibahas? Nanti sabar. Piring, gelas. Dan tentu sebelum bab ini tidak akan kita pelajari dalam satu pertemuan. Karena satu pertemuan pun satu bab belum tentu selesai. Ya, tapi paling tidak kita tahu di dalam kitab Thaharah itu ada 10 bab. Ya, pertama tadi apa? Tentang air. Kemudian yang kedua adalah bejana. Ya, piring, gelas dan lain-lain. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang etika atau adab buang hajat. Adab buang hajat. Dan ini diantara keistimewaan agama Islam. Kalau antum pelajari agama lain, tidak ada yang mengajarkan tentang etika buang hajat. Mang Banda, apa buang hajat itu? Tahu nggak buang hajat? Apa? Anda nanya beneran? Apa? Mang Banda, apa buang hajat? Oh iya, ya. Mungkin bahasa halusnya BAB dan BAK gitu kan ya. Makanya beliau berat banget menyebut tadi ya. Ya. Kemudian tentang siwak. Apa siwak? Hakan. Akar itu alatnya. Itu alatnya. Bersikat gigi. Siwak itu adalah bersiwak. Bersiwak itu adalah bersikat gigi. Adapun itu akar itu alatnya. Alat untuk bersiwak. Dan biasanya siwak ini dalam pembahasannya digandengkan dengan sunanul fitrah. Apa sunanul fitrah? Sunnah-sunnah yang berkesesuaian dengan fitrah kita. Di sana ada sunnah-sunnah ya, yang apabila dilakukan sebenarnya fitrah kita itu memang selayaknya untuk melakukan itu. Dia memang pada aslinya seorang manusia itu ya secara fitrah harus bersih seperti itu. Contohnya mencabut bulu ketiak. Kemudian membersihkan memendekkan kumis, betul. Kemudian membersihkan bulu kemaluan. Nah, ini sering dilupakan nih, membersihkan bulu kemaluan. Kemudian motong kuku. Ya, motong kuku. Itu sunanul fitrah. Kelihatannya sepele motong kuku, tapi dalam Islam ada gitu. Coba antum cari ya.
Di agama lain belum tentu diajarkan potong kuku, tapi dalam Islam ada potong kuku. Iya, kumis sudah, ketiak sudah, kemaluan sudah, motong kuku sudah. Apalagi memanjangkan jenggot. Iya, memanjangkan jenggot bagi yang punya. Kalau nggak punya, ya apa yang dipanjangin gitu. Ya, itu diantara amalan-amalan yang disebut dengan sunanul fitrah. Ditambah juga khitan. Khitan itu juga sunanul fitrah. Ya, khitan. Ya. Berikutnya adalah apa yang disebutkan tadi di awal, wudu. Sudah berapa nih? Ditulis nggak? Yang pertama apa tadi? Apa Pak Kastam? Hah? Air. Kemudian bejana. Berikutnya adab buang hajat, bersiwak, dan sunanul fitrah. Itu masih keempat itu. Kemudian yang kelima adalah wudu. Yang keenam, ana yakin ini masih asing bagi antum. Yang keenam, mengusap sepatu. Mengusap sepatu, kaget kan? Apa yang dibahas dalam mengusap sepatu? Nah, siapa yang pernah dengar tentang mengusap sepatu? Mengusap khuf, betul. Mengusap sepatu kan? Khuf itu artinya sepatu. Mengusap sepatu. Hah? Tayamum. Pak Imam, tayamum. Tayamum, ketika tayamum mengusap sepatu gitu. Atau gimana? Ataukah mau kerja, antum habis mandi kan, kemudian siap kerja, digosok sepatunya pakai semir gitu. Gimana tuh? Nah, itu dia. Antum kalau wudu, sedangkan antum pakai sepatu, sepatunya nggak usah dilepas. Terus gimana? Disiram sepatunya? Enggak. Sepatunya antum usah pakai air. Tapi jangan dicoba dulu sekarang, atau besok jangan langsung dicoba. Ada aturannya. Tapi paling tidak tahu, ternyata di dalam pembahasan fikih itu ada yang disebut dengan mengusap sepatu. Ketika wudu, kita pakai sepatu, sepatunya jangan dilepas. Kecuali memang, ya, apa namanya? Biasanya di hamam itu harus dilepas sepatu kan? Kalau nggak dilepas sepatunya nanti siapa yang bagian hamam nih? Nanti kamu, aduh, bikin kotor nih. Ya, ya. Paling tidak nanti kita tahu hukumnya. Dan ada saatnya kita butuh itu. Ada saatnya kita butuh. Karena yang masuk ke dalam hukum sepatu itu kaos kaki. Nanti kaos kaki boleh diusap. Tapi jangan dipraktekin dulu, ya, sebelum nanti dijelaskan. Kecuali bagi yang sudah pernah membaca dan tahu hukumnya. Kemudian yang ketujuh, tadi keenam ya. Dan keenam ini selain pembahasan khuf, mengusap sepatu, juga mengusap imamah. Imamah itu yang dipakai di kepala. Imamah itu sorban, tapi bukan sorban yang biasa kita lihat sama orang Saudi yang dipakai biasa, bukan. Sorbannya seperti sorban yang pernah dipakai oleh Syekh Fadlullah. Siapa yang pernah melihat Syekh Fadlullah kalau lagi pakai sorban? Jadi sorbannya tuh panjang beliau itu kalau pakai. Berapa meter tuh? Ana pernah jalan sama beliau ke Jakarta, kemudian mau ke toilet sama beliau dilepas. Pas di toilet, ditaruh panjang banget. Pas mau make, ya kan? Satunya ujungnya sudah di kepala mau dipakai, ujung yang satunya lagi masih ditaruh di di toilet, di bagian tempat wastafel itu ada tempat ya naruh kan biasanya gitu. Nah, itu ditaruh wastafel. Jadi yang satunya sudah diputar, di sini masih ada sisa yang tergulung. Saking panjangnya, puter gitu. Ya. Kemudian nanti ada ujungnya yang dikaitkan ke sini. Ya. Nah, itu namanya imamah. Itu juga nggak usah dilepas. Ketika mau mengusap kepala, nggak usah cuman diusapkan saja, gitu. Itu namanya imamah.
Hikmahnya apa? Supaya tidak repot. Termasuk sepatu tadi, supaya tidak repot lepas bongkar muatnya, ya. Supaya nggak susah, gitu. Termasuk kaos kaki, ya. Kemudian jabiroh itu kalau orang patah tangannya biasanya kan dipasangin apa tuh namanya, ya, pen atau apa namanya, gip. Masa antum kalau mau wudu gipnya dilepas? Enggak kan? Nah, gipnya diusap, gitu. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tadi masih keenam. Yang ketujuh adalah tentang mandi besar. Tentang mandi besar. Yang kedelapan tentang tayamum. Kemudian bab ke-9, nanti insya Allah kita dahulukan ini, bab ke-9 ini karena penting, tentang najis. Tentang najis. Ya, nanti kita dahulukan tentang najis ini. Include dengan pembahasan kita tentang awal, tentang toharoh yang pertama kali kita bahas. Kemudian bab terakhir adalah tentang haid dan nifas. Kita harus mempelajari haid dan nifas juga, karena kita punya istri yang haid dan juga kita punya istri yang nifas. Hukumnya terkait dengan kita langsung juga. Selain istri itu harus bagaimana ketika haid dan nifas, kita juga harus tahu, karena jangan sampai salah kita menyikapi istri ketika haid dan nifas. Ya, kalau orang Yahudi menyikapi wanita haid itu adalah dia dipisah, ditempatkan tempat sendiri dan tidak boleh kumpul sama wanita yang haid. Ya, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng. Ya, betul-betul terasingkan. Kalau orang Nasrani menyikapi wanita haid itu berlebihan, seakan-akan tidak haid, dihukumnya sebagai wanita yang biasa aja, suci, nggak ngaruh. Mau haid, nggak haid, nggak ngaruh. Nah, kalau Islam, suami istri biasa, ya biasa. Tetapi di sana ada hal-hal yang dilarang ketika haid, yaitu berhubungan suami istri. Itu. Jadi di sana ada yang terlalu ekstrim, ya, memisahkan ya perempuan dari yang lagi haid dengan kehidupan orang-orang yang tidak haid. Kalau Nasrani terlalu bebas, tapi kalau Islam pertengahan. Maka itulah yang disebut dengan ummatan wasata. Islam itu ya menjadikan umatnya sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ya, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu menyepelekan masalah. Itu yang disebut dengan wasata. Baik, setelah kita mengenal 10 perkara tadi, ya, maka kita akan mempelajari bab pertama tentang at-thaharah itu. Ya, dan air, ya. Nanti akan kita mempelajari air. Ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa thaharah itu, apa bersuci itu. Dalam Islam, bersuci itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah bersuci, ya. Yang pertama adalah bersuci yang disebut dengan thaharatun ma'nawiyah, mensucikan hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mensucikan badan. Yang pertama mensucikan hati, yang kedua mensucikan badan. Kalau yang disebut dengan mensucikan hati adalah membersihkan hati dari segala penyakit yang ada di hati. Apa penyakitnya ada di hati? Iri, terus dengki,
Apalagi? Hah? Syirik. Apa syirik? Syirik loh gitu. Syirik kalau orang Betawi bilangnya apa? Iya, iri dengki ya. Tapi syirik yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah. Apa hak Allah? Kita hanya mentauhidkan Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah dan tidak berdoa kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Barang siapa yang salat, berdoa kepada Allah, hajinya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, saumnya untuk Allah, tetapi di lain waktu dia juga datang ke dukun. Datang ke mana lagi? Hah? Kuburan. Terus? Emang nggak boleh datang ke dukun? Nggak boleh Pak Kasam. Kalau antum punya tetangga, dia dukun, terus dia jualan, antum beli, boleh nggak? Ya, maksudnya datang ke dukun adalah untuk keperluan yang di luar kemampuan manusia, karena meyakini bahwasanya dukun itu memiliki kekuatan dan kesaktian. Sehingga apa kerjanya dukun? Apa kerjaan dukun? Meramal, menunjukkan barang hilang. Kemudian pergi ke dukun untuk meningkatkan karir dan jabatan. Apalagi tuh? Penglaris. La haula wala quwata illa billah ya. Penglaris. Apalagi Pak Najib? Apa itu? Cari jodoh. Terlaluan. Kalau sudah rajin sholat, insya Allah jangan khawatir, jodoh akan datang sendiri. Ya, Kang Banda, kalau udah rajin sholat, rajin ngaji, insya Allah jodoh akan segera datang ya. Sabar insya Allah. Ya, kita doakan Imam Banda nih insya Allah. Gak lama insya Allah. Ya, kalau datang ke dukunnya untuk minta dipijit dan tidak ada jambi-jambinya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau datang ke dukunnya kalau untuk minta tolong untuk kerja bakti bangun rumah, nggak apa-apa, asalkan dia tidak membawa-bawa ilmu dukunnya, nggak masalah. Ya, murni kekuatan manusia gitu kan. Tapi kalau sudah ada mantra-mantra yang berbau dengan ya di luar kekuatan manusia, itu nggak boleh. Kemudian datang ke kuburan kalau untuk ziarah, ya sunnah lah. Datang ke kuburan untuk ziarah sunnah. Kan kita disunahkan untuk ziarah kuburan. Baik, ini pembahasannya ada di akidah. Tapi ini perlu. Jadi yang disebut dengan bersuci tidak cukup membersihkan badan, tidak cukup dengan wudu, tidak cukup dengan mandi, tapi hatinya bersih dulu. Sehingga mengapa sih orang masuk Islam suruh bersyahadat? Dalam rangka untuk mengikrarkan bahwa dirinya di dalam hatinya sudah meyakini bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi, selainnya tidak. Itulah. Jadi ketika la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada ilah. Kalau dalam bahasa kita ilah ini Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dalam bahasa kita, untuk disembah melainkan Allah. Mengapa kita mengatakan tidak berhak kecuali Allah? Karena di sana ada Tuhan-Tuhan yang lain. Di dunia ini banyak Tuhan. Ya. Ya. Di dunia ini banyak Tuhan yang diyakini oleh manusia sebagai Tuhan. Baik ya. Udah jelas ini ya. Ini adalah bersuci ya. Yang pertama yaitu mensucikan hati dari kemusyrikan, dari iri, dari dengki. Ya. Dari kebencian kepada orang lain tanpa sebab, gitu kan? Ya.
Kemudian yang kedua tadi mensucikan anggota badan. Mensucikan anggota badan. Nah, mensucikan anggota badan, sekarang kita biar tahu contohnya. Maka kita harus mengembalikan ke pengertian tadi. Apa sih yang harus kita bersihkan dengan wudu? Apa itu? Ketika kita ngapain kalau harus wudu? Kentut. Maka orang yang kentut itu berhadas. Orang yang kentut adalah berhadas. Kelihatan nggak? Kalau ada suaranya kelihatan. Tapi kalau nggak ada suaranya, bang tut nanti. Bang tut gitu kalau kita orang. Cari nih siapa yang kentut. Sampai yang kentut mengatakan, ya, kayak ayam aja katanya, yang bertelur diam aja, yang di sebelahnya teriak-teriak, ya enggak? Kalau kentutnya enggak kedenger, cuman keluar anginnya doang, enggak bakal ketahuan. Bau sudah kemana-mana, diam aja gitu. Iya. Kemudian buang air kecil, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kita enggak tahu orang itu dari kamar mandi, enggak tahu kan? Dari toilet kita enggak tahu. Yang tahu siapa? Dia sendiri. Antum tidak akan tahu kecuali orang itu ngasih tahu. Tadi anak habis kentut, baru tahu kalau dia hadas. Tadi saya habis kencing, baru tahu kalau dia hadas. Kemudian BAB, buang air besar. Mang Banda, buang air besar. Jangan B3R4K ya. Ya. Jangan yang tadi tuh, biar sedikit halus. BAB gitu. Makanya disingkatnya BAG, BAK, BAB. BAG itu buang angin dan gas. BAK itu buang air kecil gitu. BAB itu buang air besar. Jadi kalau ada orang yang melakukan 3 perkara ini, maka dia harus wudu dan dia disebut dengan berhadas. Ya. Makanya disebut dengan sifat. Kamu sudah berhadas. Sifat yang ada di dalam diri gara-gara tadi. Dan tidak kelihatan. Yang tahu adalah orangnya saja. Ya. Jadi itu hadas. Contoh hadas. Hadas yang diharuskan wudu itu adalah hadas kecil. Hadas kecil. Bisa dipahami ya? Anak pelan-pelan nih supaya tadi kan banyak banget runutannya. Ya. Jadi yang disebut dengan bersuci atau mensucikan badan itu pertama adalah mensucikan badan dari hadas. Gitu kan? Nah, hadas adalah sesuatu yang harus dibersihkan dari diri kita dengan wudu atau mandi. Yang dibersihkan dengan wudu itu tadi contohnya buang angin, kemudian buang air kecil, kemudian buang air besar. Harus wudu. Gitu. Selain itu, selain buang angin, buang air besar, buang air kecil, sudah habis ya waktunya. Sampai jam berapa nih? 4:30 persis. Wah, 5 menit lagi nih. Ya. Selain 3 tadi, ada juga apabila seseorang habis mengeluarkan madhi. Siapa yang tahu madhi? Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan ketika ada rangsangan. Ada rangsangan. Mang Banda jangan bayangin, ada rangsangan gitu. Bengong. Ya. Ada rangsangan. Rangsangan apa? Rangsangan untuk rangsangan, ada rangsangan untuk berhubungan suami istri. Ketika ada rangsangan, maka akan keluar madhi. Madhi. Cairan yang keluar dari kemaluan. Madhi. Ya, keluarnya enggak terasa. Kalau antum lagi terangsang,
Ya, afwan karena sudah menikah, kalau antum terangsang dengan istri, maka biasanya akan keluar. Tiba-tiba nggak terasa, tiba-tiba habis terangsang, tiba-tiba celana antum basah. Itu madhi namanya. Ya. Gitu ya. Itu madhi. Ya. Itu najis, madhinya najis, yang nempel ke celana najis, antum cuci itu. Dan antum berwudu saja. Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah rajulun madza. Ali radhiyallahu anhu adalah seseorang yang mudah untuk keluar madhi. Dan beliau malu untuk bertanya kepada Rasul. Dia minta tolong ya sahabat lain untuk menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasul adalah cukup ya, madhi itu dibersihkan dari pakaian apabila pakaiannya kena ya, dan di sekitar kemaluannya pasti ya akan terkena, itu dibersihkan, kemudian cukup berwudu. Ya, itu namanya madhi. Berbeda dengan mani. Berbeda dengan mani. Mani nanti yang setelah ini. Beda dengan ini madhi namanya. Ya. Berikutnya itu hadas kecil. Ada satu cairan lagi yang disebut dengan wadi. Wadi. Apa wadi? Wadi. Tadi ada madhi. Jadi yang keluar dari kemaluan itu ada air kencing. Maka orang yang mengeluarkannya harus wudu. Kemudian yang kedua apa? Madhi. Yang ketiga wadi. Wadi. Ya, wadi ini biasanya keluarnya nggak terasa, tahu keluar dan nggak ada rangsangan dan nggak banyak. Bukan dalam mimpi, sadar, ya, dalam kondisi sadar dia tahu-tahu keluar aja. Maka nggak tahu sebabnya, karena apa? Nggak tahu sebabnya. Sebagiannya ada yang mengatakan karena kecapean, kemudian kadang mengangkat berat, ya kadang, dan itu jarang, wadi itu jarang. Atau kadang habis pipis tahu-tahu keluar. Ya, habis pipis tahu-tahu keluar. Ya, cairannya berbeda dengan air kencing ya, sedikit ada pekatnya gitu. Ya, itu disebut dengan wadi. Maka itu berwudu. Ya, dibersihkan kalau terkena ke pakaian, ke bagian anggota yang terkena. Udah hampir 4:30. Ini adalah hadas kecil. Hadas kecil tadi adalah, diulang, hadas kecil supaya nggak salah nih. 1. Iya, kencing. Mang Banda, kencing. Terus, Mang Banda terus ini besok nggak mau hadir nih kalau. Ya. Kedua. Hah? BAB, kemudian BAG tadi ya, keluar angin, kemudian keluar madhi, kemudian keluar wadi. Nah itu tuh perlu diperhatikan. Ya. Sekarang hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang apabila terjadi harus mandi besar. Ya, harus mandi besar. Pertama, karena melakukan hubungan suami istri, baik keluar air maninya maupun tidak. Asal hubungan suami istri aja udah. Ya, asal berhubungan suami istri, dalam arti adalah jima dalam bahasa fikihnya, baik keluar maupun tidak keluar, maka wajib mandi. Baik keluar mani atau tidak, wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kemudian keluar mani
Bukan karena jima juga wajib mandi. Ya, wajib mandi. Ada yang keluar mani tanpa jima? Ada. Iya. Ada. Ya, ada. Di antara perkara yang bisa mengeluarkan air mani dan terlarang adalah dalam bahasa fikihnya istimna. Harus diperhatikan nih, onani. Onani adalah ya orang yang melakukan proses seperti berhubungan suami istri, tetapi bukan dengan istri. Dengan apa? Dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu namanya istimna onani. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram ini ya. Baik yang sudah beristri maupun ya belum beristri, hukumnya haram. Dan kalau keluar air mani wajib mandi. Wajib mandi. Mandinya tetap wajib, dosanya iya. Ya, wajib mandi dan dosa. Ya, dia harus bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian yang diikutkan kepada hadas besar yang juga harus sama-sama wajib mandi besarnya adalah wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid sama wanita nifas. Itu selesai langsung harus segera mandi. Ya, nifas juga harus segera mandi. Kalau belum mandi nggak boleh diapa-apain sama suaminya. Harus mandi dulu. Ya, harus mandi dulu. Makanya suruh segera mandi, Pak Yoyo. Ya, suruh segera mandi. Ya. Mang Banda belum paham, biarin aja. Ya, suruh segera mandi. Mang Banda lagi. Ya. Itu adalah hadat. Aduh, ini gimana nih? Waktunya sudah habis ya? Kita mandi misalkan mandi besar, nah itu terhukumnya boleh wudhu atau harus wudhu setelah mandi besar? Mandi besar para ulama itu mencukupkan wudhu. Kalau sudah mandi besar itu sudah juga sekaligus menggantikan wudhu. Dan di dalam amalan mandi besar itu sendiri biasanya juga diawali dengan wudhu. Tetapi kalau nggak mengawali dengan wudhu, mandi besar aja, judulnya pokoknya seluruh badan disiram dengan air tanpa ada yang tertinggal sedikit pun, itu sebenarnya sudah sah. Tetapi di sana ada pelajaran tentang mandi secara sunnah. Itu sudah menggantikan wudhu. Ya, gitu. Baik, tentang najis nih, jangan sampai tertinggal. Najis, ya sedikit lagi ya, Pak Imam. Pak Imam karena udah pakai itu rompi jadi ya. Oh, nanya dulu. Ya udah, silakan Pak Imam. Boleh. Kecil. Iya. Mandinya mandi apa? Mandi besar. Wallahu alam, kalau orang yang hadas kecil ya harusnya wudhu. Kalau dia hadas kecil jangan mandi, wudhu. Tetapi kalau orang berhadas besar, setelah hadas, dia kan habis jima, kemudian dia kentut, habis jima, kemudian dia pipis, habis jima, kemudian dia melakukan pipis BAB, maka ketika dia mandi, maka cukup
dengan mandi besar tanpa wudhu pun nggak apa-apa gitu, sudah menggantikan semuanya. Tapi kalau antum kentut jangan mandi besar. Kalau antum kentut adalah wudhu gitu, itu salah tempat. Ya. Mandi gitu. Ini bahasanya masalah mandi gitu. Untuk tidak wudhu lagi. Tidak mengapa. Habis mandi besar nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Ya. Sebagian ahli, kecuali ketika antum mandi kentut. Nah, ketika mandi kentut, ketika mandi buang air kecil, nah, ya, di tengah-tengah mandinya, maka antum setelah itu berwudu. Ya, makanya dalam aturan mandi itu membersihkan kemaluan dulu, jangan membersihkan kemaluan ketika mandi. Jadi tata tertibnya bersihkan kemaluan dulu, bersihkan tangan, habis itu wudu, habis wudu adalah mandi, udah selesai. Ustaz, saya mau mandi nggak wudu, langsung mandi aja, bersihkan dulu kemaluan. Iya, baru mandi itu. Makanya tertibnya begitu. Oke. Hah? Iya, nggak usah wudu, nggak apa-apa. Ya udah suci. Tapi Pak Bakron, tapi mandi besarnya karena sebab loh ya. Jangan kentut mandi besar. Ya, nanti karena kentut mandi besar, karena pipis mandi besar, itu bukan pada tempatnya itu. Ya. Ini tersisa satu najis, cuman gayanya sudah pada Mang Banda habis ini nyebar undangan insyaallah ya. Ya. Ya, gimana nih? Najis mau di lain waktu ya? Ya, najis di lain waktu, yang penting hadas dulu. Ya. Jadi jangan sampai hadas disebut dengan najis. Najis berbeda dengan hadas. Jadi hadas tadi, pokoknya hadas adalah kalau nggak wudu mandi. Najis di luar hadas. Jangan kecampur. Semoga tidak lupa. Ya, semoga tidak lupa. Nanti pas membahas hadis takutnya kecampur-campur gitu loh. Karena nanti ada pertanyaan menarik sehingga bisa diketahui ini membedakan hadas sama najis bisa nggak gitu. Ya. Jadi tidak semua orang yang pipis, bukan orang yang pipis tidak disebut dengan najis. Habis pipis disebut najis. Enggak, kamu najis enggak? Enggak. Ya. Hadas namanya. Karena harus berwudu. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Masya Allah. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini ya bermanfaat bagi kita. Dan kita tularkan ya ilmunya untuk keluarga kita, ya jangan sampai kita dalam melaksanakan apa yang menjadi ajaran Islam ini ada hal-hal yang kita tidak tahu sehingga salah. Kita cukupkan ya sampai di sini, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, ada lebihnya atau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua santri Al-Bina memupuk ilmu, iman dan taqwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham